tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Nanti silahkan kalian mencermati informasi penting apa saja yang telah ada di video pembelajaran ini, yaitu tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Silahkan nanti dicatat hal-hal penting itu, kemudian nanti kita diskusikan bersama ya. Nah, ini video pembelajarannya. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang? Makanan seperti kelas kita, aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya. Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak barang yang digunakan untuk meracik. Kadang penjual mendapatkan beberapa zat untuk membuat jajanan yang menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki tampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan kenikmatan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua jenis. Zat alami dari alam dan dihasilkan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dapat warna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu-satu. Warna. Seperti warna-warna pada balon, makanan bisa memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Warna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Warna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan. Misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis. Misalnya avokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis, di mana gula, di situ ada sini. Ya, disebut menyukai pemanis alami. Seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan. Memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami. Misalnya selama dan sayur ada sulfat. Pengawet, sama seperti halnya ubi yang diawetkan, makanya juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet untuk mengawetkan makanan ringan, ampas korban untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propiokate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alam, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamate lebih populer disebut dengan miji. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tersebut dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Memberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 kilometer. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin liur sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan esen butiran seperti aroma nanah. Pengental, capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampang untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di bening telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan, ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan. Mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu video pembelajaran tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Silahkan kalian catat informasi pentingnya dulu. Kemudian nanti Ibu suruh untuk berdiskusi ya. Oke, silahkan Ibu beri waktu 10 menit. Oke, silakan
siapa yang mau menyampaikan informasi penting terlebih dahulu? Zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, dan aroma. Contohnya pewarna, mempercantik makanan, pemanis untuk memaniskan rasa, pengawet untuk mengawetkan makanan, penyedap untuk menciptakan rasa, pemberi aroma berasal dari zat pemberi aroma. Contohnya berasal dari alam, pengemulsi untuk menyatukan makanan. Oke, itu yang telah disampaikan Mbak Dina ya. Mungkin dari Mbak Rahma bisa menambahkan? Zat aditif dibagi menjadi dua zat, yaitu zat aditif buatan dan zat aditif alam. Zat aditif buatan berasal dari reaksi kimia dan zat aditif alam berasal dari alam. PowerPoint sebagai ringkasan. Nah, zat aditif dalam bahan makanan. Nah, pengertian zat aditif sendiri yaitu zat-zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan dengan maksud tertentu. Nah, maksud tertentu itu apa saja? Ini bisa untuk menambah daya tarik penampilan, kemudian bisa untuk menambah cita rasa, kemudian ada tekstur, ada aroma, daya tahan biar lebih awet, dan juga bisa menambah nilai gizi, misalnya nilai gizi pada protein, terus vitamin, dan juga mineral. Nah, jenis-jenis zat aditif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan asalnya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan buatan. Kalau alami itu berarti berasal dari apa? Alam ya, berasal dari alam atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau zat aditif buatan itu berasal dari zat-zat kimia yang telah direaksikan. Biasanya zat aditif alami itu tidak memiliki efek samping. Namun, kalau zat aditif buatan itu mempunyai efek samping jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian untuk jenis-jenis zat aditif berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada pewarna, kemudian ada pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan cermati PPT ini ya. Nah, yang pertama pewarna. Pewarna ya. Pewarna itu apa? Zat penambah warna makanan atau minuman agar tampilan lebih menarik. Pewarna itu ada pewarna alami dan buatan. Contoh pewarna alami apa? Kunyit. Kunyit ya. Kalau kunyit untuk warna apa? Kuning. Ya. Terus apa lagi? Warna Warna ya. Untuk warna apa? ungu atau merah. Ungu atau merah. Kemudian ada wortel untuk warna oranye dan pandan untuk warna hijau. Nah, ini ada juga pewarna buatan, misalnya tartrazin itu untuk warna kuning, kemudian brilliant blue itu untuk warna biru, dan juga ultraviolet untuk warna merah ya. Itu warnanya ini ya. Nah, zat aditif yang kedua yaitu pemanis. Nah, pemanis itu berarti zat untuk menambah rasa manis agar apa? Ya lebih manis. Nah, pemanis itu ada pemanis alami dan buatan. Pemanis alami contohnya apa? Gula merah. Gula merah, terus Gula pasir. gula pasir, apa lagi? Madu. Madu yuk, apa lagi? Kulit kayu Nah, manis. kulit kayu manis ya, kita semua ya. Nah, ini kalau pemanis buatan itu contohnya ada sakarin, aspartam, dan siklamat. Nah, kalau apa yang biasa ibu-ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya menggunakan siklamat. Nah, siklamat itu apa sebenarnya? Dalam kehidupan sehari itu biasa disebut apa? Sari manis. Iya ya, sari manis. Nah, itu untuk menambah rasa manis selain gula, itu kan biasanya ibu-ibu pakai sari manis ya, untuk bisa lebih manis gula makanan. Jenis zat aditif yang berikutnya yaitu pengawet.
Pengawet itu berarti apa? Zat untuk menambah daya tahan makanan agar lebih awet, tidak cepat busuk ataupun tidak cepat basi ya. Pengawet alami. Nah, pengawet alami itu ada banyak caranya ya. Yang pertama misalnya pengasinan. Pengasinan itu biasanya dipakai untuk apa? Pada apa? Apa? Mbak Rama yang keras? Ikan. Oh ya, ikan asin ya. Biasanya kalau di pantai-pantai itu suka membuat ikan asin ya, para nelayan-nelayan itu ya untuk dijual. Kemudian yang kedua itu ada pemanasan. Nah, kita memasak itu kan pakai kompor, ada panas. Nah, biasanya kalau sesuatu yang kita masak, kita panaskan itu lebih awet ya. Yang ketiga ada pengasapan. Biasanya buat apa ini? Yang diasapkan apa? Ikan atau daging atau buah atau sayur? Ikan ya. Kemudian yang selanjutnya itu pendinginan. Nah, di sini siapa yang punya kulkas? Punya atau tidak? Punya. Wah, punya. Biasanya suka buat naruh apa enggak? Buah-buahan. Sama apa lagi? Sayur-sayuran. Sama apa lagi? Daging ya. Oke. Nah, ini ada pengawet buatan. Pengawet buatan contohnya natrium benzoat, kemudian asam askorbat dan asam propionat. Kalau natrium benzoat itu biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan ringan, misalnya ciki-ciki ya. Kalian suka beli ciki-ciki ya itu ya? Nah, itu biasanya kalau pengawetnya itu menggunakan natrium benzoat. Kemudian kalau asam askorbat, nah ini digunakan untuk mengawetkan daging olahan ya. Nah, zat aditif yang selanjutnya yaitu penyedap. Nah, penyedap itu zat untuk meningkatkan cita rasa makanan atau penambah rasa nikmat makanan. Nah, ini anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini apa? Bawang merah, Terus ini? bawang putih, Terus ini? paprika, Ini? kunyit, Nah, kunyit ya. Apa lagi? Ada merica, ada ketumbar. Nah, rempah-rempah atau bumbu dapur itu biasanya disebut sebagai penyedap ya. Nah, untuk lebih menyedapkan makan lagi itu biasanya memakai penyedap buatan. Contohnya masako, maiko, sasa dan lain-lain. Nah, itu semua masuk dalam MSG atau mononatrium glutamate ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberi aroma, yaitu zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman sehingga membangkitkan selera konsumen atau selera pembeli atau selera yang makan ya, orang yang makan itu ya. Nah, di sini orang tua kalian pernah membuat kue? nah Nah, itu biasanya pakai apa? pakai zat pemberi aroma, Ya, contohnya apa? coklat, Coklat ya. Nah, itu juga termasuk zat pemberi aroma coklat. Kemudian, ya ini untuk biar pemberi aroma yang alami biasanya dari ekstrak buah-buahan. Nah, buah-buahan nanti kayak itu loh diekstrak atau misalnya jeruk. Nah, jeruk nanti diperes, itu kan bisa memberi aroma jeruk. Nah, itu contoh dari pemberi aroma alami. Kemudian untuk pemberi aroma buatan itu contohnya essence. Nah, kalau biasanya membuat kue itu ibu-ibu suka pakai yang namanya vanili ya, biar aromanya itu lebih wangi ya. Nah, itu masuk dalam pemberi aroma buatan. Nah, selanjutnya pengental. Zat untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan. Contohnya apa anak-anak pengental? tepung tapioka, Tapioka atau biasa disebut dengan apa? mati, Mati ya. Kalau ini gelatin ya. Gelatin itu bisa dari apa itu namanya? Daging sapi, bisa dari telur juga bisa ya. Kalau ini berarti tidak asing lagi ya. Namanya agar-agar, di rumah kalian suka buat agar-agar? suka, Ya. Sukanya ya rasa apa? rasa strawberry, Merah ya berarti ya. Oke. Yang selanjutnya pengemulsi.
makanan yang memiliki tekstur berbeda menjadi satu. Misalnya lecithin. Nah, lecithin ini digunakan untuk apa, tahu? Ya. Belum tahu ya? Nah, lecithin ini bisa dari kuning telur, bisa dari kedelai. Nah, lecithin itu biasanya digunakan sebagai pengemulsi pada pembuatan mayones atau mentega, ya. Nah, ini efek samping dari penggunaan zat aditif buatan dalam jangka waktu lama. Kalau zat aditif alami itu kan tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau zat aditif buatan seperti tadi ya, yang tidak berasal dari tumbuhan atau dari alam, itu kalau kita pakai terus-menerus, kalau kita konsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menimbulkan suatu efek samping. Pemanis, efek sampingnya apa? Tumor otak, gangguan saraf, kanker kandung kemih, Ya, kalau untuk pewarna, kanker hati, alergi, keracunan, kalau untuk pengawet, kanker, kerusakan ginjal, penyakit kulit, sakit perut, merusak sistem syaraf, nah kalau untuk penyedap rasa, hipertensi, stres, alergi kulit, muntah, migrain, asma, depresi, dan lain-lain. nah, sekian, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Dina silakan. Di dalam PPT sudah dijelaskan contoh pengemulsi yaitu lecithin. Apakah ada contoh lain selain itu? Oh iya ya. Tadi di PPT yang sudah saya tampilkan, contoh pengemulsi baru satu ya, yaitu lecithin ya. Sebenarnya ada contoh lain, misalnya putih telur. Nah, itu putih telur itu mengandung gelatin. Nah, biasanya penerapannya itu digunakan untuk membuat kue-kue. Contohnya membuat donat. Nah, itu kan donat memakai putih telur. Kalau membuat donat, nanti kan dari tepung terigu, ada telur, gula, dan lain-lain ya. Nah, itu biar semuanya campur, kan itu teksturnya berbeda. Ya. Biar semuanya campur menjadi satu tekstur, itu maka digunakan yang namanya pengemulsi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa fungsi pengemulsi itu untuk menyatukan berbagai bahan makanan yang memiliki tekstur berbeda menjadi satu ya. Jadi biar bisa jadi adonan donat yang bisa dibuat adonan itu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya bisa diuleni, bisa kalis. Nah, itu digunakan pengemulsi ini, gitu ya. Sudah paham? Sudah. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, gitu ya. Gitu ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa kemasan makanan atau minuman. Sudah kalian bawa? Sudah. Oke. Silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya LKS atau lembaga kerja siswa tentang zat aditif pada makanan. Nah, yang pertama ini apa yang kalian coba, yaitu mengidentifikasi zat aditif yang digunakan dalam makanan. Kemudian apa yang kalian siapkan, bungkus berbagai produk makanan kemasan yang ada di sekitar kalian, seperti yang sudah kalian tahu itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian lakukan? Yang pertama mencari bungkus beberapa produk makanan kemasan yang ada di pasaran, sudah. Kemudian menuliskan komposisi zat yang tertera pada kemasan. Kemudian mengisikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini sudah ada tabel. Di sini ada kolom nomor, nama atau merek produk makanan, kemudian ada zat aditif yang terkandung, ada kegunaan, dan juga ada efek samping. Nah, di sini juga ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama ya. Silahkan nanti kalian diskusikan. Nanti kalau sudah selesai bisa lanjutkannya. Ini. Sudah jelas ya?
kemasan atau makanan yang kalian bawa itu adakah yang berwarna cerah? Ada Apa contohnya? kopek. Mana? Itu cerah. Kalau tulis garisnya cerah nggak? Cerah itu gimana tuh cerah? Cerah gimana anak-anak? Cerah itu warna itu mencolok gitu loh. Merah ya merah. Kalau kuning ya kuning, kalau pink ya pink sekali. Ada yang itu cerah, terlalu cerah. Apa? Iya itu ya, itu terlalu cerah. Menurut kalian itu aman dikonsumsi atau tidak? Aman atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin ada zat pewarnanya ya. Silakan nanti itu diidentifikasi zat aditif yang terkandung, kemudian termasuk ke dalam zat alami atau buatan, dan diskusikan pertanyaan yang ada di situ. Silakan Ibu beri waktu 15 menit ya. Apakah ada kesulitan? Bu, natrium benzoat itu apa? Oh, ya kalau natrium benzoat itu kan termasuk zat buatan. Tapi untuk makanan ringan kayak ini misalnya kan ciki-ciki makan ringan, nah itu biasanya menggunakan pengawet natrium benzoat. Ya. Ada lagi? Oke. Ya. Silakan dilanjut diskusinya. Ada kesulitan lagi? Sudah jelas? Kalian sudah selesai? Sudah. Oke, silakan saya minta perwakilan dari kalian untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatan dan identifikasi makanan, kemasan makanan itu ya, zat aditifnya. Silakan, mau Mbak Dinda atau Mbak Rama silakan bisa maju ke depan. Ini mau siapa? Ini atau Mbak Rama terserah mau siapa. Ini Mbak Rama ya, sini Mbak Rama. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zat aditif pada makanan ringan. Produk makanan yang kami bawa ada 5 macam, yaitu gopek, sogo, wafer jumbo kelapa, pilus garuda pedas, dan mari mas melon. 1. Gopek. Gopek, zat aditif yang terkandung: pati tapioka sebagai pengental, MSG sebagai penyedap rasa, dan gula pasir sebagai pemanis. Efek samping dari pati tapioka tidak ada. Efek samping dari MSG akan terjadi hipertensi, stres, dan lain-lain. Dan efek samping dari gula pasir tidak ada. 2. Sogo. Zat aditif yang terkandung: tepung tapioka, gula, garam, dan bawang putih. Tepung tapioka sebagai pengental, gula sebagai pemanis, garam dan bawang putih sebagai penyedap.
samping dari tepung tapioka tidak ada. Efek samping dari gula tidak ada. Efek samping dari garam dan bawang putih tidak ada. 3. Wafer jumbo kelapa. Zat aditif yang terkandung gula pasir, sulfit, dan pati. Gula pasir sebagai pemanis, sulfit sebagai pengawet, dan pati sebagai pengental. Efek samping dari gula pasir tidak ada. Efek samping dari sulfit akan menyebabkan kanker, sakit perut, dan lain-lain. Bagaimanakah efek samping dari penggunaan zat aditif buatan? 1. Pemanis, tumor otak, gangguan saraf, dan lain-lain. 2. Pewarna, kanker hati, alergi, keracunan. 3. Pengawet, kanker, kerusakan ginjal, penyakit kulit, dan lain-lain. 4. Penyedap rasa, hipertensi, stres, alergi kulit, dan lain-lain. Kesimpulan dari hasil diskusi kami, dari hasil pengamatan dan identifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa semua makanan dan minuman yang diamati mengandung zat aditif alami dan buatan. Tidak semua makanan atau minuman mengandung jenis zat aditif, hanya beberapa jenis saja. Sudah. Oke, beri tepuk tangan dong buat Mbak Rahma. Oke, terima kasih Mbak Rahma, bisa kembali ke tempat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.